Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Lestari. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema Fermat dan Wilson. Tapi untuk teorema Wilson ada di part 2 ya teman-teman. Untuk video ini fokus ke teorema Fermat saja. Nah, kita langsung saja bahas materinya. Pertama, perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bilangan-bilangan dalam barisan ini kongruen modulo 7 berturut-turut dengan 4, 1, 5, 2, 6, 3. Tampak pada barisan bilangan terakhir ini, suku-sukunya adalah bilangan-bilangan asli kurang dari 7, yaitu unsur-unsur dari himpunan residu terkecil modulo 7. Coba tentukan residu-residu terkecil modulo 8 dari bilangan-bilangan dari dalam barisan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Residu-residu terkecil modulo 8 dari bilangan-bilangan dalam barisan itu berturut-turut adalah 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. Nah, tampak pula bahwa residu-residu terkecil dari bilangan-bilangan dalam barisan yang tadi ya teman-teman adalah semua bilangan asli kurang dari 8. Residu-residu terkecil modulo 9 dari bilangan-bilangan dalam barisan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 berturut-turut adalah 3, 6, 0, 3, 6, 0, 3, 6. Tampak di sini bahwa residu-residu terkecilnya ternyata tidak terdiri atas semua bilangan asli yang kurang dari 9, teman-teman. Contoh-contoh tersebut merupakan suatu ilustrasi dari teorema berikut ini. Nah, kita langsung saja masuk ke teorema 6.1, teman-teman. Jika FPB A dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil, residu itu sisa pembagian ya teman-teman, residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya M-1. Dengan perkataan lain, teorema 6.1 dapat dikatakan bahwa jika FPB A dan M sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0A, 2A, 3A, dan seterusnya M-1A. Ingat ya teman-teman, bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya M-1. Bukti teorema 6.1 yaitu kita perhatikan barisan bilangan ini ya teman-teman, A, 2A, 3A, dan seterusnya M-1A. Kemudian bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Nah, mengapa? Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan atau suku-suku dalam barisan 1 ya, barisan 1 yang tadi A, 2A, 3A, dan seterusnya M-1A itu masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, dan seterusnya M-1. Andaikan ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya RA kongruen SA modulo M dengan R lebih dari sama dengan 1 kurang dari S kurang dari M. Karena FPB A dan M sama dengan 1, maka kita dapat melenyapkan A dari kekongruenan itu, sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Seperti itu teman-teman. Nah, tetapi ya teman-teman, karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, maka R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M, sehingga R sama dengan S. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa R
lebih dari sama dengan 1 kurang dari S kurang dari M, maka pengandaian tersebut tidak benar, teman-teman. Jadi tidak ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3 dan seterusnya M-1. Perhatikan barisan bilangan 4, 8, 16, 20, 24. Residu-residu terkecil modulo 7 dari masing-masing suku dari barisan ini adalah 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, selanjutnya teman-teman, tampak pada kekongruenan yang di atas ini ya teman-teman, bahwa residu-residu terkecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika semua bilangan pada ruas kiri dari 6 kekongruenan ini dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanannya, yaitu 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24. Kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. 4 pangkat 6 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Kongruen 1, 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7. Nah, 4 pangkat 6 kali 6 faktorial. Kongruen 6 faktorial modulo 7, 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Nah, dengan cara seperti itu, coba tunjukkan bahwa 5 pangkat 6 modulo 1, 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, dan seterusnya yang sudah tertera di sini ya teman-teman. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan penerapan dari teorema Fermat berikut ini teman-teman. Nah, jadi itu teorema Fermat itu ini maksudnya. Kita langsung masuk ke teorema 6.2 ya teman-teman. Nah, jika P suatu bilangan prima ya teman-teman, dan FPBA dan P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Buktinya, ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A sedemikian FPBA dan P sama dengan 1. Maka menurut teorema 6.1 yang sudah saya jelaskan tadi, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A, dan seterusnya P min 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya P min 1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu A kali 2A kali 3A dan seterusnya P min 1, A kongruen 1, 2, 3 dan seterusnya P min 1 modulo A. A pangkat P min 1, 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya P min 1 kongruen P min 1 faktorial modulo P. A pangkat P min 1, P min 1 faktorial kongruen P min 1 faktorial modulo P. Karena P dan P min 1 faktorial saling prima, maka kita dapat melenyapkan P min 1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini, sehingga diperoleh A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Teorema Fermat tersebut dapat dinyatakan lebih umum dengan meniadakan ketentuan FPBA dan P sama dengan 1 sebagai berikut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, kita masuk ke teorema 6.3, yaitu jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Untuk buktinya bisa dibaca di video yang sudah saya
tampilkan di sini ya teman-teman. Jadi buktinya itu seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh 6.1. Nah, 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 dapat ditulis sebagai 3 kali 3 pangkat 5 kongruen 1 modulo 7. Hal ini dapat dikatakan bahwa inverse 3 modulo 7 adalah 3 pangkat 5. Selanjutnya dapat dikatakan secara umum bahwa jika P suatu bilangan prima dan FVB A dan P sama dengan 1, maka inverse A modulo P adalah A pangkat P min 2. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Menurut teorema Fermat, 5 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11, maka 5 pangkat 38 kongruen 5 pangkat 10 kali 3 tambah 8 kongruen 5 pangkat 10 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 pangkat 4 kongruen 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kongruen 81 kongruen 4 modulo 11. Jadi 5 pangkat 38 dibagi 11 bersisa 4. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh 6.2 ya teman-teman. Nih di sini apakah 117 suatu bilangan prima? Jawabannya yaitu untuk memeriksa ini dipilih bilangan bulat positif yang cukup kecil teman-teman. Jadi kita pilih bilangan bulat positif yang kecil. Misalnya 2 ya teman-teman. Selanjutnya diperiksa apakah 2 pangkat 117 kongruen 2 modulo 117. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Kita periksa 2 pangkat 117 sama dengan 2 pangkat 7 kali 16 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 7 pangkat 16 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 sama dengan 128 sama dengan 11 modulo 117. Maka 2 pangkat 117 kongruen 11 pangkat 16 kali 2 pangkat 5 modulo 117 kongruen 4 pangkat ini kemudian 121 pangkat 8 kali 2 pangkat 5 modulo 117 kongruen 4 pangkat 8 kali 2 pangkat 5 modulo 117 2 pangkat 21 modulo 117 2 pangkat 7 pangkat 3 modulo 117 11 pangkat 3 modulo 117 121 pangkat 11 modulo 117 4 kali 11 modulo 117 44 modulo 117 sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 117 kongruen 44 tidak kongruen 2 modulo 117. Jadi jawabannya tidak kongruen ya teman-teman. Hal ini berarti bahwa 117 adalah bilangan komposit dan kenyataan bahwa 117 sama dengan 13 kali 9. Baik teman-teman, itu penjelasan dari saya mengenai teorema Fermat. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.